pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Baik, Ibu awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyeting kelas terlebih dahulu. Di sini Ibu menginginkan tempat duduk kalian berbentuk letter U. Silakan kalian atur posisi duduk kalian terlebih dahulu. Oke, baik, Ibu rasa cukup kalian sudah rapi. Untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelasnya Rasya memimpin doa terlebih dahulu. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir tolong sebutkan alasannya. Abu Haisyam Purnomo, Ahmad Farsyah, Ade Hidayat, Asep Saipul, Bunga Barokah, Candia Purwa, Dias, Gedi Aura Edelwis, Galih Putra Ardiansyah, Iqbal Maulana. Kemana Iqbal? Sakit? Ada surat keterangan sakitnya? Oke, baik. Nanti untuk kedepannya jika ada yang sakit harus memiliki surat keterangan sakit dan nanti silakan diserahkan ke guru mata pembelajaran yang bersangkutan ataupun kepada wali kelasnya. Linda Agustin, Maria Tamado Samosir, Muhammad Faris Ilham, Nabila Putra Atrisya, Rafa Aryo Pratama, Rasya Adla, Selvi Sukmayu, Teddy, Zahra Aulia. Ya, baik. Sudah hadir semua ya. Tidak hadir satu. Baik anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari materi pesawat sederhana. Sekarang kita ke materi selanjutnya, ke bab selanjutnya. Nah, di rumah kalian atau bahkan tumbuh secara alami di pekarangan rumah kalian, sadarkah kalian bahwa tanaman dari waktu ke waktu akarnya dapat bertambah tinggi, batangnya melebar, bahkan dapat berbunga dan berbuah. Nah, pada materi ini kita akan membahas semua itu. Materi kita pada kali ini yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu kita dapat menyebutkan macam-macam struktur organ tumbuhan. Yang kedua, kita dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Silakan amati gambar berikut. Adakah yang mau menyebutkan organ-organ apa saja yang terdapat pada tumbuhan? Silakan kali. Ya, baik, bagus. Terima kasih. Bunga mau mencoba? Ya, silakan. Ya, anak-anak, benar apa yang dikatakan oleh Galih dan Bunga, bahwa organ-organ yang terdapat pada tumbuhan yang pertama yaitu ada akar, yang kedua batang, daun, bunga, dan buah.
Yang pertama yaitu ada akar. Akar berfungsi sebagai penopang dan memperkokoh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyerap air dari dalam tanah. Kemudian pada beberapa tumbuhan juga ada akarnya yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu seperti pada wortel dan singkong. Kemudian selanjutnya yaitu sistem perakaran. Sistem perakaran yang pertama yaitu akar tunggang dan yang kedua yaitu ada akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tanaman dikotil, sedangkan akar serabut dimiliki oleh tanaman monokotil. Nah, yang kemudian yaitu struktur morfologi akar. Bisa anak-anak lihat, perhatikan di depan sini. Yang pertama yaitu ada rambut yang biasanya kita sebut sebagai rambut akar. Yang kedua yaitu ada tudung akar. Tudung akar ini berfungsi sebagai pelindung akar pada saat menembus tanah. Kemudian yaitu pada struktur anatomi akar. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita bisa singkat menjadi eko-edofloksi, di mana E untuk epidermis yang berfungsi sebagai pelindung, Ko untuk korteks yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, dan Edo untuk endodermis sebagai penyeleksi masuknya zat ke dalam akar itu sendiri, Flow untuk flum yang berfungsi sebagai pengedar hasil fotosintesis, dan C untuk silem sebagai pengangkut air dari akar ke daun. Oke, selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, buah, dan lainnya. Kemudian batang juga berfungsi sebagai jalur transportasi air dan mineral dari akar menuju daun atau bahkan dari akar menuju seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, pada beberapa tumbuhan juga akarnya berfungsi sebagai alat perkembangan vegetatif. Contohnya seperti pada singkong. Nah, kemudian struktur morfologi batang. Struktur morfologi batang ini terbagi menjadi dua. Ada tanaman berbatang herba dan tanaman berbatang berkayu. Nah, ciri-ciri dari tanaman herba ini memiliki batang yang lunak, berwarna hijau, dan ukuran batangnya cenderung pendek. Contohnya yaitu seperti pada tanaman sawi-sawian. Kemudian pada tanaman batang berkayu biasanya memiliki ciri-ciri batangnya keras dan berumur panjang. Contohnya seperti mangga, nangka, atau bahkan tanaman lainnya. Kebanyakan di Indonesia ini memiliki tanaman batang berkayu. Kita lanjut ya. Struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang ini sendiri sama dengan struktur yang ada pada akar. Ada yang mau menyebutkan lagi? Singkatannya apa untuk mempermudah kalian? Ya, silakan. Gali? Ya, boleh. Benar. Ingat nggak tadi? Eko, edo, flosi. E untuk epidermis, Ko untuk korteks, edo untuk endodermis, flow untuk flum, dan C untuk silem. Nah, tanaman herba dan tanaman berkayu ini memiliki jaringan penyokong sehingga dia dapat berdiri tegak. Pada tanaman herba memiliki jaringan kayunya lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman batang berkayu. Kemudian struktur organ pada daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Kedua, yaitu sebagai tempat transpirasi atau penguapan.
dimana pada daun tunggal ini contohnya pada tanaman singkong. Nah, terus selanjutnya daun majemuk. Kemudian berdasarkan sistem pertulangannya, daun terbagi menjadi 4. Yang pertama menjadi lengkung, menjari, dan sejajar. Contoh tanaman berdaun sejajar yaitu jagung. Selanjutnya yaitu struktur anatomi daun, di mana pada daun ini memiliki jaringan epidermis sebagai pelindung dari daun itu sendiri. Epidermis terletak pada bagian atas daun yang disebut sebagai epidermis atas, dan pada bagian bawah daun yang disebut sebagai epidermis bawah. Kemudian pada daun juga terdapat jaringan mesofil, yang dimana di dalamnya terdapat jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada daun juga memiliki berkas pembuluh pengangkut berupa filem dan flow. Organ selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bunga ini juga berfungsi sebagai penarik serangga atau hewan lainnya yang dapat membantu proses penyerbukan pada bunga itu sendiri. Adapun struktur dari bunga terdapat mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji yang nantinya akan menjadi biji dan menjadi buah, kemudian tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Yang selanjutnya yaitu ada buah dan biji. Macam-macam buah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu buah tunggal, di mana buah tunggal ini buahnya terbentuk oleh hanya dari satu bakal buah atau satu biji. Nah, contohnya yaitu seperti pada tanaman mangga. Yang kedua yaitu buah agregat. Buah agregat ini buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Nah, contohnya yaitu seperti pada tanaman srikaya. Kemudian yang ketiga yaitu buah majemuk. Nah, buah majemuk atau buah berganda ini adalah buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Contohnya yaitu seperti pada tanaman nangka. Selanjutnya yaitu buah yang di dalamnya terdapat biji berfungsi sebagai embrio pada tumbuhan itu sendiri, yang nantinya bakal menjadi tumbuhan baru. Kemudian struktur buah. Buah memiliki biji. Kemudian ada endokarp. Endokarp ini merupakan lapisan dalam dari buah ini. Mesokarp atau yang biasa kita sebut sebagai daging buah itu sendiri. Kemudian exokarp itu merupakan kulit dari buah itu sendiri. Struktur biji. Di sini Ibu sudah ada gambar dari tanaman dikotil dan monokotil. Tanaman dikotil dan monokotil ini memiliki struktur biji yang berbeda. Di mana pada tanaman dikotil ini memiliki struktur biji yang pertama yaitu kulit biji, memiliki planula, radikula, proses embrio, dan memiliki kotiledon. Nah, pada tanaman monokotil yang di sini Ibu mencontohkannya yaitu tanaman jagungnya, memiliki seludang, planula, kotiledon, jaringan buah, kulit biji, endosperm, proses embrio, dan radikula. Oke, nah untuk memperjelas antara tanaman dikotil dan tanaman monokotil, di sini Ibu mempunyai catat berupa perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. Adakah yang mau membantu Ibu untuk memasang chart ini? Ya.
menambah wawasan kalian mengenai perbedaan dari tanaman dikotil dan monokoktil. Supaya mempermudah juga, di sini Ibu sudah ada catat perbedaan dikotil dan monokoktil. Kita bahas satu-satu. Dari daun. Nah, pada tambahan dikotil, daunnya itu memiliki pertulangan menyirip dan menjerit. Sedangkan pada tanaman monokotil, pertulangannya itu sejajar dan melengkung. Pada batangnya, dikotil terdapat kambium, akan tetapi berkas pengangkutnya melingkar. Bisa dilihat silam dan plum di sini tersusun rapih dan melingkar. Nah, sedangkan pada tanaman dikotil, batangnya tidak terdapat kambium dan berkas pengangkutnya tersebar. Kemudian bunga, pada bunganya itu tanaman dikotil bagian bunganya berkelipatan 2, 4, dan 5. Sedangkan pada tanaman monokotil bagian bunganya berkelipatan 3. Nah, pada bagian akarnya seperti yang sudah kita bahas tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada tanaman dikotil ini memiliki perakaran tunggang, sedangkan pada tanaman monokotil memiliki perakaran serabut. Baik anak-anak, Ibu di sini mempunyai metode pembelajaran berupa one square, di mana pada kertas-kertas yang Ibu bawa ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dimana jawabannya itu sudah berada pada kertas yang di depan. Nah, untuk soal yang pertama, mereka yang mau menjawab, bukan dulu ya soalnya. Tanaman yang memiliki akar serabut. Ada yang mau menjawab? Silakan Rafa. Ya, benar sekali, monokotil. Coba kita cari jawabannya ya. Monokotil. Iya. Monokotil. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Boleh, Rasya. Lapisan keluar dari tumbuhan. Lapisan yang melindungi tumbuhan. Coba. Ya, benar sekali. Epidermis. Epidermis. Oke, baik anak-anak. Setelah kita tadi menjawab soal dan setelah Ibu tadi memberikan materi, Gue rasa kalian sudah paham. Adakah yang mau menyimpulkan lagi apa yang telah Ibu ajarkan? Ya, silakan. Ya, baik. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu tumbuhan memiliki struktur berupa akar, batang, daun, bunga, dan buah, yang dimana pada organ-organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Coba kalian di rumah kerjakan evaluasi dengan benar, ya. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.